Yo, halo teman-teman semua, balik lagi bareng gua di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi di video kali guys ya kita balik lagi buat gua bawain konten reaction meme ya. Semoga konten reaction hari ini bisa membawakan keceriaan bagi kalian semua dan buat yang mau menghadapi ujian ya, karena ini udah masuk bulan April bentar lagi ya. Biasanya masuk di bulan-bulan ini tuh pada yang SMP, SD, SMA semuanya itu lagi sibuk-sibuknya ngadapin ujian ya. Jadi pokoknya tetap semangat guys ya. Jangan lupa belajar sama berdoa kepada Yang Maha Kuasa gitu guys ya. Jangan ini ya cuma tahu doa tapi nggak belajar ya guys ya. Oke lah, kita langsung aja ke video hari ini guys ya. Ntar gue kebanyakan bacot diprotes gue ya. Oke, penonton waktu pertama kali melihat Ren Seiju ya, wah dinamisnya ceria bet, gak kayak Himeya yang sad boy gitu ya. Pas udah tahu backstory-nya sedih gitu guys ya, karena kita pertama kali ngelihat pasti setuju lah ya sama pernyataan ini, karena kita ngelihatnya Ren itu orangnya itu ceria banget gitu guys ya, kayak orang yang easy going dan nggak punya masalah apa-apa lah gitu ya. Waduh, pokoknya gue tiap hari ceria aja gitu ya. Kalau bisa kayak si Ren enak hidupnya guys ya. Cuma pas udah tahu gitu ya kalau misalnya hidupnya itu ternyata tidak akan lama lagi gitu ya, apalagi dia ada korban percobaan gitu guys ya, jadi bikin sedih gitu guys ya. Dan ya seperti kalian tahu lah guys ya, kalau kalian dipilih jadi dinamis itu kagak enak guys ya, endingnya itu nggak akan bagus ya. Nggak kayak jadi human host Ultraman biasa guys. Kalian tuh punya tanggungan yang lebih berat kalau jadi dinamis. Makanya kalau kalian itu mending jadi human host atau dinamis, nanti kalian pilih aja, tulisin di bawah komentar itu ya. Oke, kita lanjut guys ya. Ini kagak ada ini guys ya, nggak ada ngejek fanboy Nexus guys ya, karena gue juga salah satu fanboynya guys ya, tapi gue fanboy yang netral, tidak garis keras gitu ya. Oke, Ishibori ketiga berhasil mendapatkan info dan data tentang Space Beast. Ini kalau kita baru awal-awal nonton ya, belum nonton sampai akhir itu pasti mikir, wah Ishibori itu keren banget gitu bro ya. Wah cepet banget dia tuh bisa ngedapetin info dari inilah ya, spesifikasi dari Space Beast yang muncul gitu ya. Dan dapetnya itu detail banget gitu ya, kemampuan, terus tinggi berat badan segala macam dia tahu semua gitu ya. Lah fakta di belakangnya orang dia yang bikin, gimana dia kagak tahu gitu ya, bangke memang gitu kalau kita pikir-pikir guys ya. Ini juga salah satu aktor yang sangat hebat gitu guys ya selama di serial Ultraman, karena dia menipu ya. Menipu semua orang ya dengan kepolosannya dia gitu guys ya, dan gue salut banget tuh sama perannya ya. Oke, kita lanjut guys ya. Oh yo. Waduh, ini masalah sama mantan lagi. Semoga kalian gak bermasalah sama mantan gitu guys ya. Cewek ketika udah punya pacar, glowing punya guys ya, hari-harinya itu selalu ceria. Dan buat siapapun yang punya pacar pasti setiap hari ceria lah ya, kecuali kalau lagi berantem gitu ya. Jangan sampai yang gitu guys ya. Cewek ketika pacarnya diambil orang lain, oh langsung mode beast mode gitu ya. Dari mode angel ke mode mode pengamuk kayak gitu guys ya. Langsung itu keluar itu serangannya cakaran singa, mampus lu coy. Ya kagak guys ya, ini mau bercandaan ya, tapi sengamuk-ngamuknya cewek, tapi memang ngamukan cewek itu lebih serem ya guys ya. Jadi apalagi kalian kalau ini jangan bikin cewek kalian marah guys ya, ntar lu tahu akibatnya itu guys ya. Hormati ya, saling hormati istilahnya ya. Oke, loh kok gak jalan? Bentar. Oh iya. Setiap Ultraman New Gen akan mendapatkan final form di series mereka gitu ya. Meanwhile Ultraman Op yang mendapatkan basic form sebagai final formnya. Jadi ini yang kemarin ya, gue kan bikin video itu untuk final form Ultraman gitu ya. Gue diprotes gitu guys ya, gue diprotes. Ultraman Op itu kan basic ini bang, form aslinya bang, form original. Kata siapa gue gak tahu cok. Cuma itu tetap masuknya final form di seriesnya gitu ya. Kalau kita nggak nonton ini ya, nggak nonton origin, pastinya mikir kalau yang ini ya Op yang itu juga pasti form utamanya sih final formnya sih Op gitu ya, karena memang munculnya di pertengahan, karena sebutan final form sendiri itu ya untuk seri Ultraman itu dikasih sama fans itu ya, dari pihak Subora sendiri itu nggak ada penamaan yang secara resmi ya, beda banget sama seri Kamen Rider yang memang itu dari basic form, terus upgrade form, super form, terus final form, extra final form itu lebih detail gitu ya. Kalau untuk Ultraman kebanyakan sih nggak ada sebutan kayak gitu ya, lebih kayak form biasa aja atau type change gitu ya. Jadi memang penyebutannya beda. Cuma buat kita pribadi sebagai fans itu nentapinnya kayak gitu ya. Jadi memang untuk Op sendiri itu agak beda, karena memang power dia paling tinggi gitu ya, ya di form dia itu guys ya. Dan dari pihak ini juga ya,
pihak yang nulis serialnya OP itu pernah ini guys ya bikin pernyataan kalau untuk form basic OP-nya itu lebih ke Specium Zeperion, karena form itu kan lumayan banyak dipakai gitu ya, sampai pertengahan itu udah mulai jarang dipakai dan lebih ngandelin formnya yang OP originnya gitu, karena memang itu form aslinya Ultraman OP dan kekuatan aslinya. Jadi ya kalaupun disebut final form tidak ini guys ya, tidak salah juga karena itu memang muncul di pertengahan gitu ya. Oke, melanjut guys ya. Ini masalah sama pilain sama heroine kita ya guys ya. Sifat pilain ceweknya, itu nyantui banget ya, istilahnya tuh sangat penuh gaya dan elegan gitu guys, elegan ya gitu ya. Sifat main hero-nya itu aduh kadang yang terlalu berisik sih, rata-rata sih memang begitu ya. Kenapa guys ya, kalau villain cewek itu selalu elegan dan cakep dan menggoda gitu guys ya, sedangkan untuk heroinnya itu pemeran cewek utamanya itu biasanya ya adalah tipe-tipe yang kalem gitu guys ya, tapi tipe-tipe yang berisik dan kekanak-kanakan itu juga nggak sedikit gitu ya selama di serial Kamen Rider berlangsung gitu ya, ataupun di Super Sentai. Nanti mungkin teman-teman bisa sampaikan pendapat kalian soal ini di bagian komentar ya guys ya, karena perbandingannya ya terutama untuk villainnya Don Brother ya, itu juga sifat villain ceweknya itu elegan gimana ya, battlenya pun santai banget ya gitu, nggak pakai barbar punya ya, kecuali kalau ini ya si siapa tuh namanya Aguilera itu mungkin agak terbawa emosi ya, jadi berantemnya itu beda guys ya. Oke, lanjut, menarik ini untuk dibahas ya, menarik. Granger versi game MLBB ya, kemudian Granger versi Tokusatsu, ini salah ketik ya ini ya, Tokusatsu ya bukan Tokusatsu ya bukan Tokusatsu ya. Oke, lumayan lah ini ya, tapi memang ya style bajunya itu lumayan mirip ya, apalagi dia mau senjata juga ini si apa dulu Inu brothernya ya guys ya. Minggu depan kayaknya sih bakal lebih ini ya, lebih ngeceritain soal masa lalu sama kejadian yang dialamin lah sama si Inu brothernya. Nah itu guys ya. Oke, lanjut. Punten bang, nagih copyright ya. Jadi ini muncul ya, adegan ini muncul di movie-nya apa tuh namanya Zenkaiser versus Kira Major ya, dimana ini Mamang Marpeolus itu balik guys ya. Dan di sini lagi berhadapan sama si Gold Tricker bersaudara ya. Karena memang ini minta di copyright sih ya sama si Mamang Marpeolus, karena mereka ini udah nyuri desainnya si Gokaiger gitu tanpa izin lagi ya. Terus kalau kalian mau tahu si Flynn guys ya, di acara yang live stage-nya itu dia berubah juga jadi Tsukaiser Flynn ya kalau nggak salah namanya, gue gak lupa sih ya, tapi ya pasti itu berubah dan warnanya itu lebih ke arah violet. Dan kalau untuk helmnya ya seperti biasa guys ya, mirip sama Gokaiger. Jadi memang wajar aja kalau mereka ini ditagi copyright ya sama Mamang Marpeolus gitu ya. Oke, lanjut guys ya. Ini yang kemarin baru gua post ini ya, ternyata gercep juga, langsung dibikin jadi meme gitu ya. Ketika lu ngambil PS5 emak lu bilek, kembalikan sekarang juga ya. Gua rasa sih beli PS5 kalau kata jarang lah ya ada orang yang beli PS5 kalau masih tinggal sama emak ya. Biasanya sih udah punya bini atau pasangan gitu. Karena kalau lu udah punya pasangan guys ya, itu beda cerita ya. Lu mau beli barang hobian, lu mau beli namanya konsol ya kudu izin dulu ya, jangan sembunyi-sembunyi, karena kalau misalnya ketahuan resikonya berat ya sih, lu bisa aja disuruh tidur di luar itu atau enggak berantem ya. Ya kalian contoh kayak abang ini ya, Bang Frans Wijaya ya, karena dia kan hobinya juga istrinya tahu gitu, jadi nggak ada masalah sama sekali. Jadi kalau mau ini ada hobian sih kalian jelasin dulu ke pasangan kalian waktu ya mau inilah ya ke jenjang yang lebih serius gitu ya, karena kalau udah masuk ke jenjang yang serius itu kan ya harus lebih banyak toleransi lah ya, karena ya masalah rumah tangga itu berat gitu guys ya. Kok gue ngomong jadi berat banget ini guys ya, ngapain coba tuh. Udah guys ya, kita lewatin dulu yang ini. Pokoknya kalau kalian mau beli barang hobian apa-apa ya, kalau kalian masih tinggal sama emak kalian juga izin sama emak kalian, karena ya takutnya kejadian gitu ya, anak tetangga atau anak ini paman atau siapa kalian tiba-tiba datang bawa mainan kalian pergi, terus kalian waktu beli ngakunya, "Mak, ini gue coba beli 100.000 Mak." Jadi ya relain aja, nah itu mainan lu kan cuma 100.000. Terus tante lu bilang, mainannya jelas sakit ya, tante ganti ya 50.000 lah. Kalau itu masa lalu gitu ya. Jadi kalian jelasin harganya gitu apa, minta izin dengan ini lah guys ya. Kalau kalian dapat izin baru beli ya, jangan diam-diam beli guys, karena itu
serius nggak bagus gitu ya. Kalian bisa kena tabok emak kalian atau pasangan kalian gitu ya. Oke, lanjut guys ya. Pence ketika mengatakan bahwa Cosmos penyebab coronavirus. Cosmos bilang, sudah gue bilang gue bukan penyebab corona ya. Jadi ini meme yang cukup cocok dikasih ke bocil-bocil yang kemarin kalau kita ini ya main pakai Cosmos itu pada nyebut, "Bang, corona bang, Cosmosnya corona bang." Bapak lu, orang cuma namanya sama gitu ya. Gue tahu bercanda, cuma lama-lama risih juga guys dihubung-hubungin gitu ya. Padahal sebelum itu penyakit keluar gitu guys ya, Cosmos itu udah pakai nama itu, ada Space Corona sama Corona Foam gitu ya. Cuma gara-gara keluar itu virus satu ya, sampai sekarang kagak hilang-hilang guys ya, ngeribetin hidup kita gitu guys ya. Jadi dipakailah jadi bercandaan yang kadang ya cukup risih ya. Tapi serius guys ya, kalau kalian nama-nama masalah penyakit kayak gini jangan dibuat main-main guys ya, karena bahaya banget guys. Kalau kalian kena itu kalian baru tahu rasa lah ya, jangan dipakai bercanda ya, serius ya. Oke, lanjut, ngomel-ngomel dikit lah guys ya. Oke. Aduh, ini Pencia Sakura auto ngamuk ini guys ya. Jadi kalau nggak salah ini dari previewnya episode minggu depan ya. Episode minggu depan itu Kamen Rider itu bakal lebih santai ya. Rasa ingin gebukin Tamaki auto ayo, kok jadi gede banget. Rasa ingin gebukin Tamaki auto stong gitu ya. Jadi gue rasa ini Pencia Sakura pasti rata-rata pengen ngamuk. Kenapa bukan gue di posisi itu? Bukan, harusnya gue aja yang jadi Tamaki gitu. Pasti banyak mikir kayak gitu ya. Ayang gue dipegang-pegang ya, awas tuh Tamaki gitu ya. Semoga kalian bukannya tipe-tipe kayak gitu guys ya. Saya santai aja, itu cuma peran aja guys ya. Walaupun memang hoki banget gitu. Oke lah guys ya, lanjut guys ya. Ntar gue ditabokin gue. Oke semuanya, apa yang kita mau di series DKR ini? Trigger comeback ya, salah tension terkeren, fusion, bang. Ya ini sih lebih ke lah guys ya, apa tuh namanya, ke diskusi para fans gitu ya. Kalau misalnya udah keluarin namanya kata-kata fusion gitu ya, fans itu pasti udah langsung, kalian tahu sendiri reaksinya kayak gimana guys ya. Deker aja yang pakai type change kayak Trigger pun yang harusnya memang ngikutin Dyna pun gitu guys ya, memang punya type change saja dihujat gitu guys. Apalagi kalau misalnya Deker pakai fusion. Coba bayangkan guys, bayangkan kalau misalnya dia pakai fusion gitu ya. Walaupun memang konsep fusion itu masih ngejual banget di Jepang sono guys ya. Kalau orang luar Jepang pasti mikir, bosen lah tiap kali fusion. Sebenarnya guys ya, fusion itu bagus-bagus aja. Kayak Ultraman Z kan bagus-bagus aja itu kan, bawain yang ini tema fusion, buktinya banyak formnya disukai sama orang-orang. Intinya ya, fusion itu nggak masalah, cuma bagaimana mereka ngeeksekusi fusion kayak gini. Ini aja Deker pakai kartu aja udah ada yang banyak protes guys. Serius, kalau kalian baca-baca di postingan yang berhubungan dengan Deker, kalian akan menemukan komen-komentar yang sangat positif gitu ya. Oke lah, ternyata ini sudah meme terakhir guys ya. Oke, semoga video kali ini bisa menghibur kalian semua. Dan buat teman-temannya sebentar lagi mau menghadapi ujian, mau menghadapi tryout segala macam, semangat guys ya. Jangan lupa juga kalian belajar supaya kalian itu bisa dapetin nilai yang memuaskan dan lulus dengan hasil yang puas gitu guys ya. Dan tidak menyesali ya, kalian itu tidak belajar di masa-masa masih sekolah gitu ya. Tapi ya pasti jangan lupa juga ya berdoa sama sama Tuhan gitu guys ya. Semoga kalian juga dibantu sama Tuhan dan stay safe di Indo sana guys. Oke, sampai ketemu lagi guys di video reaction selanjutnya. Akhir kata salam, Tokusatsu Indonesia. Adieu.